Kami di sini akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Saya Desi Aryati Rahayu dari SMA Negeri 10 Bandung sebagai supervisor. Saya Bagja Dwi Pradita dari SD 231 Sukasih sebagai coach. Saya Herdi Harimanusia Kusuma dari SMP Negeri 16 sebagai coach. Assalamualaikum Pak Bagja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya sangat senang sekali nih bisa berjumpa dengan Pak Bagja karena sesuai dengan rencana kita bahwa di sini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak ya, seperti itu. Kemudian di sini saya ingin memberikan dukungan terhadap apa yang bisa membantu Bapak. Iya Ibu, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu ya Bu ya. Ibu meluangkan waktu untuk saya mengembangkan diri Ibu. Terkait dengan kegiatan ini Ibu, saya ingin sekali dibimbing Ibu, difokuskan tentang kemampuan saya dalam memberi pertanyaan berbobot pada kegiatan coaching Ibu. Alhamdulillah ya Pak Bagja, insya Allah tadi Pak Bagja dalam kegiatan coaching ini adalah lebih kepada pertanyaan yang berbobot. Insya Allah nanti saya juga berusaha mendukung dengan nanti Pak Bagja melakukan observasi yang fokusnya terhadap pertanyaan berbobot seperti itu ya Pak Bagja ya. Iya. Nah, kira-kira harapan dari setelah melakukan observasi ini apa sih Pak Bagja? Harapan saya lebih lebih rileks dalam pelaksanaan coaching itu. Dan pertanyaannya itu kan selama ini kalau saya mau melaksanakan coaching itu saya takut Bu, pertanyaan saya tidak bermakna, tidak berbobot begitu Bu. Mudah-mudahan dengan supervisi ini jadi saya lebih leluasa gitu ya dalam melaksanakan coaching, lebih mahir, pertanyaannya juga lebih berbobot begitu ya, Ibu. Insya Allah ya Pak Bagja, dari kondisi yang saya lihat Pak Bagja di sini saya mencatat berarti di sini Pak Bagja ingin meningkatkan kemampuan Pak Bagja dalam hal coachingnya itu bagaimana supaya rileks dan lain sebagainya. Nah, insya Allah mungkin pada kesempatan ini nanti Pak Bagja dengan apa yang Pak Bagja harapkan tadi untuk bisa rileks dan bisa melaksanakan pertanyaan yang berbobot bisa dilakukan hari ini ya Pak Bagja observasinya. Iya Ibu, insya Allah hari ini kita udah siap coachingnya Ibu. Nah, harapannya Pak Bagja setelah Pak Bagja ada obrolan dengan saya, harapan dari observasi ini apa Pak Bagja? Saya punya kemampuan lebih baik Ibu dalam praktik coaching ini, terkhusus dalam membuat dan menyusun pertanyaan yang berbobot Ibu. Ada solusi yang dapat tercapai, kemudian juga pengembangan dirinya terlaksana. Sudah dipersiapkan lembar untuk coachingnya ya? Iya Ibu, sudah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baiklah, berarti sekarang kita tinggal pelaksanaan dalam coaching dengan rekan sejawat Pak Bagja ya, mungkin seperti itu. Baik ya. Ibu, terima kasih. Siap. Ya. Assalamualaikum Pak Herdi. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih hari ini? Baik Pak, baik Pak. Alhamdulillah ya. Terima kasih sebelumnya Pak Herdi, hari ini sudah menyempatkan hadir. Kita mau ngobrol sejenak nih katanya. Iya Pak, betul. Iya, kemarin saya dapat kabar dari Pak Herdi, sepertinya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Iya Pak, saya tuh melakukan pembelajaran di kelas tentang khususnya mengarah ke keterampilan kelas dengan pembelajaran berkelompok. Yang saya rasakan ketika pembelajaran kelompok berlangsung ada beberapa siswa yang saya kurang bisa perhatikan Pak, sehingga tidak sempurna pembelajaran yang saya laksanakan. Saya bingung juga Pak, kira-kira bagaimana ya saya mengatasinya Pak. Oh baik Pak Herdi, berarti terdapat masalah yaitu keterampilan kelas ya Pak Herdi. Betul, Pak. Seperti itu. Nah Pak Herdi, saya mau tanya lebih dalam ya Pak Herdi ya tentang Siapa? ini untuk sebagai tujuan Pak Herdi
harapan tujuan Pak Herdi dari akhir pembicaraan kita ini seperti apa? Ya tujuannya supaya pembelajaran ke depan dengan kelompok saya lebih baik lagi Pak, ada penyempurnaan dari yang saya sudah lakukan Pak. Baik Pak Herdi, berarti kita luar biasa ya Pak Herdi dengan semangat yang Ya Pak. membara ini Pak Herdi ya, terus untuk memperbaiki kegiatan di kelas begitu ya Pak Herdi ya. Betul Pak. Tujuannya mudah-mudahan tercapai nanti Pak Herdi, kita yaitu meningkatkan pembelajaran yang di kelas itu lebih teratur ya Pak ya, semua siswa dapat terlayani dengan baik. Betul Pak. Pak Herdi, gambaran secara rinci tolong ceritakan Pak Herdi Ya, apa yang terjadi di kelas sehingga Pak Herdi menyimpulkan terdapat masalah keteraturan kelas ini. Ya Pak, setelah pembelajaran dilaksanakan berkelompok dan mengerjakan tugas masing-masing kelompok, saya akan mencoba untuk memfasilitasi dan menilai keaktifan anak, dan banyak juga anak yang bertanya tentang tugasnya. Ketika saya berkeliling itu saya cenderungnya pada siswa yang memang bertanya saja Pak. Ketika saya perhatikan sepintas ke sisi yang lain, ada kelompok seorang anak atau beberapa anak di kelompok lain itu seolah seperti tidak mengikuti atau terabaikan Pak gitu, tidak mengikuti pembelajaran kelompoknya dengan baik, acuh tak acuh juga gitu, saya merasa terabaikan siswa tersebut. Itu yang jadi masalah saya Pak. Oh baik Pak Herdi, berarti ada sebuah indikasinya yaitu masalah tentang siswa yang tidak aktif dan tidak terlayani dalam pembelajaran secara kelompok ya Pak. Ya baik Pak Herdi, ini Pak Herdi rupanya telah mengamati siswa dengan luar biasa nih Pak Herdi. Kemudian Pak Herdi, dari hal ini bantuan apa yang dapat Pak Herdi butuhkan untuk melayani semua siswa? Mungkin saya harus memperhatikan tugas Pak, tugas atau saya mengelompokkan siswa lebih baik lagi Pak, sehingga setiap kelompok itu minimal ada beberapa siswa yang bisa menjadi penggerak kelompok juga gitu. Sementara kemarin saya mengelompokkan secara berhitung tanpa melihat kondisi anak Pak. Gitu ya Pak Herdi. Nah dari kondisi kelas yang seperti itu, berarti apakah terdapat siswa yang lebih menonjol untuk kita menggerakkan teman-teman yang lain, apakah itu ada? Ada Pak, ada Pak. Sebuah potensi ya Pak Herdi. Potensi betul Pak. Nah setelah Pak Herdi menemukan sebuah potensinya ini, ada siswa yang bisa digerakkan gitu ya untuk pembelajaran yang menyeluruh kepada semua siswa lainnya. Rencana apa yang dapat Pak Herdi kembangkan? Lebih bisa secara baik dalam pengelompokan siswanya Pak. Jadi nantinya mungkin di kelompok itu ada semacam mentor atau tutor sebaya mungkin Pak, sehingga nanti dalam pembelajaran berkelompok itu bisa mengcover yang saya alami sebelumnya. Ada siswa yang terabaikan, dengan ada tutor sebaya itu bisa lebih berkurang siswa yang terabaikannya karena ada temannya yang membantu Pak. Ini sebuah rencana yang luar biasa nih dari Pak Herdi ini. Ini dengan kesadaran penuh Pak Herdi juga sudah membuat rencana. Kira-kira nih Pak Herdi, rencana yang Pak Herdi susun tadi tentang diadakan kelompok yang terdapat tutor sebaya ini mau dilaksanakan kapan nih Pak Herdi? Minggu depan kayaknya Pak. Karena minggu depan itu masuk bab baru, jadi saya akan coba untuk menerapkan hal tersebut Pak di bab yang baru. Baik, alhamdulillah ya Pak Herdi ya. Ini rencana yang bagus sekali Pak Herdi. Kemudian juga mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi. Ya Pak, siap Pak. Dan saya mau dengar cerita kelanjutannya dari Pak Herdi tentang rencananya sudah dilaksanakan dan cerita baik lainnya. Siap Pak. Pak Herdi. Siap Pak. Terima
Terima kasih banyak Pak Herdi. Sama-sama, terima kasih saya Pak, dibantu oleh Bapak Pak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pekan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Bagja, hari ini kita berjumpa kembali. Bagaimana kabar Pak Bagja hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik Pak Bagja. Saya berterima kasih sekali nih kepada Pak Bagja untuk yang kesekian kalinya karena sudah bersedia menyediakan waktu untuk berbicara tentang hasil coaching kemarin Pak Bagja. Nah, yang ingin saya bagi dengan Pak Bagja ketika Pak Bagja melakukan coaching kemarin dengan Pak Herdi, kira-kira Pak Bagja melihat performa dalam kompetensi itu apa sih Pak Bagja? Alhamdulillah Ibu, kemarin coaching saya coba menilai diri saya sendiri itu dalam kompetensi pertanyaan berbobot sudah lebih baik Ibu. Ya, alhamdulillah ya. Nah, ketika Pak Bagja melihat kompetensi dalam pertanyaan berbobot sudah merasa lebih baik, kenapa Pak Bagja merasa seperti itu? Saya bisa merasakannya karena ada pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya bisa memadu rekan saya Pak Herdi untuk menemukan solusinya Ibu. Ya, jadi ketika Pak Bagja melakukan pertanyaan itu akhirnya memantik untuk solusi yang didapatkan oleh Pak Herdi. Ya, luar biasa ya, bagus-bagus. Karena saya melihat ketika observasi kemarin sesuai pengamatan saya memang Pak Bagja sudah melakukan beberapa yang tadi Pak Bagja katakan bahwa pertanyaan berbobot itu sudah muncul. Nah, ketika situasi yang sudah terjadi itu kira-kira menurut pendapat Pak Bagja apakah pertanyaan berbobot itu sudah maksimal? Saya agak kalau dibilang maksimal itu ya dalam skala 1 sampai 10 mungkin baru sampai 8 Ibu. Wah, luar biasa ya. Nah, kalau misalkan dalam situasi 8 berarti sudah cukup baik ya Pak Bagja ya. Berarti nanti hanya tinggal ingin ditingkatkan ke 9 atau ke 10 begitu ya Pak Bagja ya. Ibu, begitu. Oke. Nah, namun demikian Pak Bagja, kalau misalkan saya melihat mudah-mudahan kedepannya ketika Pak Bagja melakukan coaching kembali dengan rekan sejawat, alangkah lebih baiknya ini sekedar masukan seperti itu bisa menyusun pertanyaan-pertanyaannya terlebih dahulu seperti itu Pak Bagja. Ya. Karena saya melihat ada beberapa yang ya belum tercatat dengan baik seperti itu ya Pak Bagja ya. Baik Ibu, nanti saya lebih menyiapkan diri ya Bu sebelum melaksanakan kegiatan coaching dengan menyusun daftar pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Atau berlatih lah mungkin ya, dari literasi yang ada ya Bapak ya, luar biasa. Nah, saya ingin menanyakan kembali kira-kira langkah konkret Pak Bagja nanti yang diambil untuk meningkatkan kompetensi tadi yang perlu ditingkatkannya tentang pertanyaan berbobot itu seperti apa Pak? Baik Ibu, kalau saya sendiri sih tadi sesuai dengan beberapa hal yang saya temukan itu memang ternyata coaching itu butuh wawasan yang lebih luas daripada si coachingnya Ibu. Mungkin langkah konkretnya saya akan belajar lebih banyak Ibu. Kemudian sebelum melakukan coaching saya akan menyusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang dibutuhkan Ibu agar mampu melaksanakan coaching dengan pertanyaan yang berbobot yang lebih baik. Ya, istilahnya sudah ada format-format untuk langkah-langkah coaching. Iya, ada gambarannya ya Bu ya. Langkah yang sudah Pak Bagja utarakan tadi itu luar biasa baik ya Pak Bagja, dan mudah-mudahan dari hasil observasi ini nanti diharapkan kita memperoleh proses yang lebih baik lagi ya Pak Bagja ya. Iya, untuk Ibu. Coaching supervisi akademik ini. Iya Ibu, baik, terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kemampuan saya di kemudian hari Ibu.
Iya Pak Bagja, sekali lagi terima kasih atas waktu kesempatan sehingga kita ini bisa berbagi ya, umpan baliknya ada gitu dari Pak Bagja, karena ya kita di sini sama-sama belajar untuk kedepannya Pak Bagja. Mungkin seperti itu Pak Bagja. Baik, Saya Ibu. mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mungkin itu. Terima kasih banyak, Ibu. banyak ya Pak Bagja.